Alright guys, bertemu lagi dengan saya di channel film anak muda. 팀장님 여기 11호차 응급환자 발생했습니다. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Rantau Busan. Oke ya, kita langsung gaskan aja ke alur ceritanya. Film ini berawal dari seorang supir yang masuk gerbong tol dan diperiksa serta disemprot cairan. Saat dia melanjutkan perjalanan dan mau mengangkat telepon, tiba-tiba ada rusa yang lewat dan ditabrak. Rusa menjadi awal adanya zombie di kota tersebut. Dan film berlanjut kepada seorang anak yang ingin ke Busan, tapi ayahnya belum bisa mengantarkannya. Anak kecil tersebut bernama Soan. Ayahnya memberikan hadiah karena malam ini ulang tahunnya Soan. Tapi sayangnya hadiahnya sama dengan yang tahun kemarin. Lalu Soan menginginkan bertemu ibunya di Busan dan memaksa ayahnya supaya besok mengantarnya. Ternyata ayah Soan sedang ada masalah dengan ibunya yang menyebabkan mereka berdua berpisah. Akhirnya Soan dan ayahnya segera pergi ke Busan. 엄마. 아니, 아빠도 같이. Awalnya di kereta menuju Busan masih seperti di stasiun biasanya. Hingga ada seorang wanita yang masuk ke kereta dengan kesakitan. Dan kereta itu mulai berangkat. Tapi di stasiun zombie sudah mulai menyebar. Wanita yang masuk ke dalam kereta dengan kesakitan ternyata sudah terinfeksi virus zombie. Dan dia berjalan dan akhirnya dia terjatuh. Suasana di kereta masih biasa saja karena orang-orang belum sadar bahwa di kereta sudah ada orang yang terinfeksi zombie. Seorang petugas menemukan seorang wanita yang sudah tergeletak, tapi petugas tersebut tidak tahu kalau dia sudah terinfeksi. Soan pergi ke kamar mandi pada saat ayahnya sedang tidur. Ketika itu ayahnya terbangun dan menelpon seseorang. Setelah ada petugas yang lewat, ayah Soan menyadari bahwa di kereta sudah tidak beres lagi. Wanita yang terinfeksi sudah berubah menjadi zombie dan menggigit petugas tersebut. Disinilah awal zombie menyebar dan satu persatu orang menjadi zombie. Ayah Soan sedang mencari anaknya. Dan di kereta mulai kacau. Setelah itu, Soan, ayahnya, dan orang lain juga menyelamatkan dirinya masing-masing. Di situ juga ada sepasang suami istri yang belum tahu apa yang terjadi. Istrinya bernama Song Kyun. Sudah banyak orang yang di kereta menjadi zombie. Semua orang ketakutan dan panik. Ayah Soan menelpon ibunya, tapi ibunya sudah terinfeksi zombie. 엄마, 괜찮아? Setelah tiba di stasiun berikutnya, ternyata di sana juga sedang kacau. Zombie sudah menyebar di mana-mana. Akhirnya, Soan dan Song Kyung berkenalan lebih dekat. 이거 아저씨가 만든 거야? Ayah Soan
sedang menelpon untuk mencari informasi 내가 지금 대전 들어가는 KTX 타겠거든. ke stasiun Daejeon. Setelah sampai, semua orang keluar dari kereta. Ada seorang bapak-bapak yang meminta ke masinis untuk memutuskan gerbong untuk pergi ke Busan. Tapi tidak disetujui masinis. Di stasiun Daejeon, nampak bisa saja sebelum mereka tahu bahwa semua yang jaga di sana sudah menjadi zombie. So-an hampir digigit zombie, tapi diselamatkan oleh suami Sung Kyung. Ada seorang bapak-bapak yang sangat egois, menyuruh petugas untuk cepat berangkat tanpa memikirkan orang lain. Di sisi lain, suami Sung Kyung dan ayah So-an beserta yang lain sedang menghalangi zombie yang masuk tapi gagal. Saat mereka berlari ke kereta, ternyata kereta sudah berjalan. Setelah itu, ayah So-an, suami Sung Kyung, dan anak SMA bersiap-siap untuk menuju gerbong 13 yang dimana So-an dan Sung Kyung berada. Ternyata zombie itu punya kelemahan, dia tidak bisa memangsa saat gelap. Ini menjadi kesempatan buat mereka bertiga melarikan diri. Akhirnya mereka sampai di gerbong 13. Saat mereka sampai di gerbong orang yang selamat, bapak yang egois menghalangi mereka masuk. Pada akhirnya suami Sung Kyung mengorbankan dirinya dan meminta ayah So-an membawa istrinya. Ayah So-an langsung menghajar bapak-bapak yang egois, tapi bapak tersebut mengatakan bahwa ayah So-an sudah terinfeksi sehingga mereka yang di gerbong mengusir mereka semua. Akhirnya mereka pergi. Di saat itu ada seorang nenek-nenek yang sedang merenung. Setelah itu, nenek membuka pintunya yang di sana ada temannya yang sudah menjadi zombie. Masinis tidak bisa menghubungi pusat bantuan. Ayah So-an berkata pada anaknya, setelah itu, ayah So-an menerima telepon dari Kim, yaitu anak buahnya, bahwa kebocoran pabrik yang jadi penyebab ini semua. Seketika ayah So-an terdiam sambil mencuci tangan yang terkena darah. Ayah So-an menyesal dan menangis. Saat tiba di stasiun timur kota Daegu, ternyata jalur kereta sudah terhambat, banyak kereta yang bertabrakan sehingga menutup jalan. Dan masinis berkata pilihannya kita adalah menunggu tim penyelamat atau melanjutkan perjalanan dengan kereta lain. Ternyata satu petugas dan bapak yang egois masih hidup dan bersembunyi di kamar mandi. Masinis keluar dan mencari kereta yang berfungsi. Di dalam kereta, bapak yang egois dan satu petugas mau keluar. Tapi bapak yang egois tersebut mendorong petugas untuk umpan supaya dirinya bisa keluar. Ada sebuah kereta yang terbakar dan tanpa kendali menabrak gerbong kereta lainnya, yang mengakibatkan jalan tertutup. So-an, Sung Kyung, ayahnya, dan orang yang depresi terjebak di antara kereta. Saat masinis menyelamatkan orang egois, malah yang terjadi masinis tersebut yang dimangsa. Ayah So-an mencarikan jalan keluar, dan orang yang depresi menahan zombie dan menjadi umpan. Setelah itu, mereka bertiga mengejar kereta yang sudah berjalan yang diikuti ratusan zombie. Saat ayah So-an memeriksa siapa masinisnya, ternyata orang egois yang sedang mengendarainya dan sudah terinfeksi dan meminta tolong kepada ayah So-an. Tak berapa lama, orang egois tersebut menjadi zombie dan menyerang ayah So-an. Saat berkelahi, ayah So-an terkena gigitan. Ayah So-an memberitahu kepada Sung Kyung tentang tuas rem kereta. Dan ayah meminta So-an untuk tetap bersama Sung.
부산은 안전할 테니까. 그러니까 Byung. Dan akhirnya ayah Song-an meninggalkan anaknya dan akan loncat dari kereta. Dan film ini pun tamat.